Jadi kita hari ini akan mulai kita punya pelajaran tentang fisika, fisika. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Ya, silakan. Teman-teman, Ibu Guru, marilah kita berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa ini secara ajaran Katolik. Dalam nama Bapa, Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur atas berkat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Namamu tidak henti kami puji, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa. Sebelum kita lebih lanjut lagi dalam materi kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam sebuah lagu nasional. Ibu minta Putri Alexa untuk pimpin kita dalam lagu tersebut. Silakan. Halo Bandung, ibu kota periangan. Sekarang telah menjadi lautan api, mari ibu rebut kembali. Dan baik, sekarang Ibu mau cek kehadiran kalian ya. Yang tidak hadir di sini berapa orang hari ini? Dua ya? Dua orang yang tidak hadir, alasannya apa dulu? Sakit dan bersama. Oh, yang satunya sakit, yang satunya tanpa keterangan ya. Jadi ada dua orang yang tidak hadir ya. Sebelum kita lanjut ke materi ini, hari ini Ibu akan memaparkan materinya. Kalian di rumah punya bak penampung atau tidak? Punya bak penampungan? Ya. Ada yang pakai cor, ada yang pakai fiber plastik kan? Ya. Jadi kalian perhatikan bak penampung kalian di rumah. Yang kerannya itu orang pasang di bagian mana? Yang paling bawah ya. Alasannya apa itu? Kenapa sampai dipasang di bagian bawah? Alasannya apa? Mungkin ada yang tahu jawabannya? Alasannya apa? Atau pertanyaan lainnya, mungkin pada bak itu ketika airnya penuh, dia punya tekanan atau air keran itu keluarnya lebih besar ya? Tapi kalau airnya hanya sedikit, dia keluarnya juga kecil. Alasannya apa itu? Ada yang bisa jawab? Abdi, punya bak di rumah? Punya bak penampung atau tidak? Punya Ibu. Punya. Bak itu selalu terisi penuh atau tidak? Penuh ya? Kalau airnya terisi penuh, kira-kira pada keran itu keluarnya besar atau kecil? Besar. Besar ya? Besar. Kenapa alasannya? Oh, menurut Abdi tekanan dari bagian atasnya sangat besar ya, sehingga air juga keluarnya lebih deras. Kira-kira hari ini apa yang akan kita pelajari? Tekanan hidrostatis. Contoh lain, ketika pakai selang, kalian perhatikan, kalau kita pegang selangnya saja, airnya itu jauh atau dekat? Dekat ya? Itu yang pertama. Ketika yang kedua, ketika kita jepit, kita persempit, airnya jauh atau dekat? Perbedaannya ada dua, ada dekat, ada jauh. Alasannya kenapa? Karena yang dijepit itu tekanannya lebih besar, lebih keras. Jadi luas penampangnya kecil ya. Kalau dia tidak dijepit maka dia lubangnya besar. Tapi kalau kita jepit lubangnya kecil ya. Itu disebut dengan luas penampangnya. Luas penampangnya. Jadi itu ada dua. Jadi kira-kira materi kita hari ini tentang tekanan ya. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis. Jadi untuk tekanan ini materinya itu tekanan. Kita akan mempelajari tentang tekanan hidrostatis dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita ini, apa yang akan kita capai ya? Apa yang akan kita capai? Tujuan apa yang akan kita dapat dengan mempelajari ini ya? Jadi Ibu minta Nona yang paling belakang. Nama siapa? Ibu lupa ya. Nama siapa? Yang paling belakang. Siti. Tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menerapkan hukum-hukum fluida statik dalam kehidupan sehari-hari dan merencanakan serta melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statik berikut: presentasi hasil dan makna visinya. Jadi itu tujuan secara umumnya, tujuan khususnya itu kita mempelajari tentang
tekanan hidrostatik dalam kehidupan sehari-hari ya, yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu memilih pendekar modelnya itu discovery learning. Nanti di dalam itu kita akan melakukan demonstrasi atau percobaan, diskusi, lembar kerja peserta didik LKPD, nanti itu Ibu bagikan. Dan yang terakhir itu presentasi. Kita akan mempresentasikan apa yang sudah kita buat hari ini ya. Selain itu, kita juga akan belajar tentang manfaat ya. Jadi manfaat ini dengan belajar fisika, kita bisa mengaplikasikan hubungan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk materi kita, materinya ini tentang tekanan hidrostatis. Tekanan berarti dia tertekan ya, tertekan. Contoh lain itu tekanan, misalkan ada orang yang memanjat pinang ya, panjat pinang. Kalau orang panjat pinang itu biasanya yang paling bawah itu yang badannya besar atau badannya kecil? Badannya besar ya, supaya dia bisa menahan beban dari atas ya, supaya dia bisa menahan beban dari atas. Jadi tekanan ini, ada yang tahu apa itu tekanan? Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas bidang tersebut. Jadi tekanan itu didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas pengampang bidang tersebut ya. Jadi tekanan itu disimbolkan dengan P. Tekanan itu disimbolkan dengan P ya. Tekanan itu disimbolkan dengan P. Pengertiannya tadi gaya persatuan luas. Gaya itu disimbolkan dengan F dan satuan luas itu disimbolkan dengan A. Sehingga P sama dengan F per A ya. Gaya persatuan luas F per A. Jadi tekanan itu, tekanan hidrostatis, kita belajar tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu dia berlaku pada fluida atau benda cair, zat cair, dan juga zat gas. Kenapa tekanan fluida itu terjadi? Karena dia berat zat cair itu sangat berpengaruh terhadap tekanan fluida zat hidrostatis tadi ya. Jadi dalam tekanan hidrostatis, hal yang sangat mempengaruhi itu adalah yang pertama itu massa jenis zat cair ya. Massa jenis zat cair itu bisa air, bisa air laut, bisa air tawar, dan juga bisa minyak ya. Yang berikutnya, selain massa jenis zat cair, dia juga yang berpengaruh terhadap tekanan hidrostatis itu adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi ya. Gaya gravitasi itu disimbolkan dengan apa? G. Gaya gravitasi itu disimbolkan dengan G. Jadi tekanan hidrostatik itu disimbolkan dengan pH. pH karena dia di dalam itu ada komponen-komponen itu yang berpengaruh terhadap itu adalah gaya gravitasi dan juga massa zat cair dan kedalaman atau ketinggian ya. Kedalaman dan ketinggian. Jadi ada G, ada H, ada Rho. Rho itu adalah massa zat cair ya, massa jenis zat cair. Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Jadi ibu sudah siapkan di sini. Ibu mau kalian membentuk kelompok sebanyak 5 kelompok. Silakan bentuk dalam 5 kelompok. Langsung saja jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sesuaikan. Sudah dalam kelompok masing-masing? Sudah dalam kelompok masing-masing. Sekarang ibu akan membagikan LKPD-nya. Iya, Bu. Nanti kalian kerja sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ada di dalam itu ya. Langkah-langkah itu diukur menggunakan lista 2 dari ketinggian 5 cm, 10 cm, dan 15 ya. Setelah dikasih lubang jangan dibuka ya. Iya, Bu. Ibu kasih waktu 25 menit ya. 25 menit. Bisa tidak? 25 menit ya. Silakan dikerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ada dan jawab pertanyaan yang ada di dalam itu. Bu. Ya. Ada yang mau bertanya ya? Nanti hitung ya.
15 cm, ini kan dari sini kan 5, 10. Itu yang kedua, yang ketiganya 15 ya. Oh iya. The dogs. That's the dogs. Yang bagus tulis. Harus habis. Jadi di sini ada 3 kolom. Jadi ini untuk yang A ini 5 cm, yang ini kan 10 cm, dan C ini 5 cm. Sekarang kalau ini jaraknya panjang air itu apa? Yaitu tentukan besaran tekanan hidrostatiknya. Sehingga tekanan hidrostatik ini kan pH sama dengan G kali rho kali H. Rho ini kan sama dengan massa jadi zat cair. Massa jadi zat cair besar ini, sehingga H ini kedalaman ini, sedangkan G ini adalah besaran gravitasi. Sedangkan yang gravitasi ini kan tetap nilainya. Banjir Ada kelompok lain yang sudah selesai?
Tadi kasih waktu 20 menit, toh? Tambah 10 menit lagi. Sudah, atau mau bertanya? Sudah siap semua? Sudah? Kita lanjut dengan presentasi ya? Iya, Ibu. Tetapi sebelum lanjut ke presentasi, agar kita punya semangat kembali lebih semangat lagi, supaya kita jangan jenuh, Ibu mau supaya kita peregangan otot dulu ya? Peregangan otot, kita menarik-narik sedikit dulu. Ibu minta Putri Alexa untuk pimpin kita dalam hal menarik-narik karena dia jago dalam menarik. Semuanya berdiri. Semangat. Sekarang kita lanjut dengan presentasi. Kelompok 1 silakan. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Pagi. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tabel pengamatan. Gelas A memiliki ketinggian lubang dari permukaan air 5 cm sama dengan 0,05 meter. Jarak pancuran air 4 cm. Besar tekanan hidrostatik pH sama dengan Rho kali G kali H. Gelas B memiliki ketinggian 1000 kali 10 kali 0,5 sama dengan 5000. Gelas B memiliki ketinggian lubang dari permukaan air 10 cm sama dengan 0,1 meter. Jarak pancuran air 7 cm. Besar tekanan hidrostatik pH kali Rho pH sama dengan Rho kali G kali H sama dengan 1000 kali 10 kali 0,1 sama dengan 1000. Gelas C memiliki ketinggian lubang dari permukaan air 15 cm sama dengan 0,15 meter. Jarak pancuran air 20 cm. Besar tekanan hidrostatik pH sama dengan Rho kali G kali H sama dengan 1000
kali 10 kali 0,15 sama dengan 1.500 meter. Setelah melakukan percobaan di atas, kami dapat menjawab pertanyaan seperti berikut. Yang pertama, mengapa semakin rendah lubang pada botol plastik, jatuhnya air lebih jauh? Jawab, karena airnya semakin berat dan tekanan semakin besar. Yang kedua, apakah ada pengaruhnya kalau botol aqua ditutup? Jawab, ada. Kalau botol ditutup maka tekanannya kecil, dan kalau tutupan botol dibuka maka tekanannya besar sehingga air keluar lebih besar. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan tekanan? Jawab, tekanan adalah suatu gaya yang dapat bekerja pada suatu bidang. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan tekanan hidrostatik? Jawab, adalah tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh berat zat cair tersebut. Yang kelima, jarak capaian air di lantai tergantung apa? Yaitu tergantung dari tekanan air. Yang keenam, kesimpulan tentang hasil percobaan ini. Kesimpulannya, 1. Paku pertama yang paling bawah, saat tutupan botol tidak dibuka, air tidak dapat mengalir keluar. Sedangkan jika tutupan botol dibuka, maka air yang terdapat pada botol pun mengalir keluar dengan deras karena tekanan udara yang berat dari atas. 2. Paku kedua yang di tengah. Saat tutupan botol tidak dibuka, air tidak mengalir karena keluar. Sedangkan jika tutupan botol dibuka, maka air yang terdapat pada botol pun mengalir keluar, tidak terlalu deras karena tekanan udaranya berkurang. Ketiga, paku ketiga yang paling atas, saat tutupan botol ditutup, maka air akan mengalir keluar dengan deras karena memiliki tekanan. Sedangkan jika tutupan botol dibuka, maka air yang terdapat pada botol tidak mengalir keluar karena tekanan udara air dari atas sudah berkurang atau sedikit. Jadi dari kelompok 1 sudah mempresentasikan ya. Kita beri aplaus untuk mereka. Selanjutnya kelompok kedua. Baik, yang berikutnya kami akan menjawab soal berikut. Yang pertama, tabel pengamatan. Kelas A, ketinggian lubang dari permukaan air sama dengan 5 cm sama dengan 0,5. Jarak pantulan air 3 cm. Besar tekanan hidrostatik. pH sama dengan Rho kali G kali A sama dengan 1000 kali 10 kali 0,05 sama dengan 5000. Gelas B, ketinggian lubang dari permukaan air 10 cm sama dengan 0,1. Dan berikut apa kesimpulan Anda tentang hasil percobaan ini? Kesimpulannya bahwa jika tutupan botol dibuka maka tekanan airnya sangat kecil. Sebaliknya, jika tutupan botol dibuka maka tekanan airnya sangat besar. Yang hasil presentasi dari kelompok kami, berikutnya kami berikan kepada teman-teman jika ingin menambahkan atau ada yang mau bertanya, yang silakan. Jadi dari kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Sekarang kesempatan kepada teman-teman kelompok lain untuk menanggapi atau memberi tambahan masukan kritiknya bagaimana? Ada? Pas. Kalau pas kita beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan dulu, terima kasih. Jadi baik anak-anak, kita sudah melakukan diskusi tadi, kalian juga sudah melakukan percobaan dan mengerjakan semua apa yang sudah Ibu kasih melalui LKPD tadi dan sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi ya. Sekali lagi kita beri aplaus untuk kita semua. Jadi setelah Ibu melihat hasil presentasi kalian tadi, Ibu akan membacakan hasilnya. Untuk kelompok 1 tadi, dari penjelasan dan dari presentasi yang sudah kalian buat tadi, hasilnya sudah bagus ya. Semuanya bagus ya, sudah bagus, tetapi pasti ada nilai ya. Ibu memberi kelompok 1 dengan nilai 96. Tepuk tangan. Berikutnya untuk kelompok 2. Kelompok 2 tadi laki-laki lebih banyak tetapi semangat ya, banyak semangat.
Dan nilainya itu 98. Selanjutnya, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian selama pembelajaran kita hari ini. Kira-kira apa yang kalian rasakan? Mungkin ada yang senang atau ada hal baru atau apa, tolong disampaikan. Kira-kira siapa yang mau lebih dulu? Angkat tangan. Ada yang lebih dulu? Iya, ada. Saya mewakili kelompok 1. Mewakili kelompok 1. Semuanya berdiri ya, supaya lihat. Teman-teman mari lihat. Ini ganteng sendiri ya dia. Berpujilah di antara wanita. Menurut kami, pelajaran hari ini sangat menyenangkan karena di saat kami jenuh, Ibu menyaringi pelajaran tersebut dengan hal-hal yang menarik sehingga kami menjadi senang dan bahagia. Mereka sangat bahagia. Tepuk tangan untuk mereka satu. Jadi setelah kita melalui kegiatan kita mulai dari kegiatan pendahuluan tadi sampai sekarang dengan materi yang sudah dipaparkan dengan hasil presentasi yang sudah kalian presentasikan tadi, kira-kira kesimpulannya apa dari semua pembelajaran hari ini? Ada yang mau memberi kesimpulan? Kesimpulan apa? Ada yang mau membantu menjawab? Iya, Nona? Baik, saya akan menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Dari pembelajaran kita hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa semakin dalam airnya, semakin besar pula tekanannya. Itu pun sebaliknya. Ya, dari saya. Jadi dari teman kalian menyimpulkan bahwa dari yang dia lihat, dari yang dia lakukan, dari yang ibu jelaskan tadi, bahwa semakin dalam air, semakin besar tekanannya. Semakin besar tekanannya. Masih ada yang mau memberikan kesimpulan? Kita tepuk tangan dulu untuk teman kita. Jadi kesimpulannya di sini, tekanan yang diberikan oleh cairan dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Selain gaya gravitasi, tekanan ini juga dipengaruhi oleh kedalaman zat cair. Sehingga di sini semakin dalam air maka semakin besar tekanannya. Sehingga tadi ibu bisa menuliskan tadi di situ tekanan hidrostatik itu adalah pH ya. pH rho dikali G dikali dengan H, di mana rho itu adalah massa jenis zat cair. Massa jenis zat cair itu banyak ya, ada air, ada minyak dan lain sebagainya. G ini adalah gravitasi dan H itu adalah kedalamannya. Jadi di sini P sama dengan rho dikali G dikali dengan H. Ini kesimpulannya. Tekanan yang diberikan oleh cairan dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Semakin besar kedalaman air, maka semakin besar tekanannya. Tekanan hidrostatis juga dipengaruhi oleh kedalaman air dan massa jenis zat cair. Jadi kesimpulannya hanya sekian ya. Selanjutnya untuk pertemuan kita kali berikutnya ada tugas-tugas ya. Nanti kalian kerjakan di rumah untuk dikumpulkan pertemuan berikutnya. Kapan kita bertemu lagi? Minggu depan. Ibu minta Miranti untuk pimpin kita dalam doa. Terima kasih, silakan dulu. Bangun ini.